rencana pemanfaatan lahan untuk kegiatan fasilitas pendidikan IPB, di mana lahan tersebut merupakan aset atau barang milik negara. Kami juga sudah menyampaikan himbauan juga ke masyarakat berkaitan dengan pengosongan dengan sukarela, ya kan. Saat ini juga kami juga belum mendapat tanggapan dari masyarakat seperti apa. Pertama, saya merasa kecewa dengan kuasa hukum IPB, ya, karena ketika audiensi bersama kami, kuasa hukum menjanjikan tidak akan menempuh jalur-jalur yang seperti ini, pemilihan kekosongan, sebelum ditempuh jalur-jalur diskusi dan dialog bersama warga secara intensif. Mana sih kita kepastian hukumnya di mana, keadilannya di mana? Masa sudah 70 tahun tidak diperhatikan gitu oleh pemerintah. Kami tidak akan mentolerir kalau ada perilaku-perilaku yang mengabaikan sisi-sisi kemanusiaan dalam proses penyelesaian masalah ini. Sedangkan itu kan dia katakan bahwa itu adalah milik tanah negara. Buktikanlah tanah negara yang mana. Tanggapan himbauan pengosongan lahan IPB Bogor yang tidak jelas. Terbukti tanah yang dikuasai dan ditempati oleh warga adalah tanah adat terletak di Cilebene, RT 02, RT 03, RW 2, Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Ini juga menentukan ada batas-batasnya. Ini jelas di sini banyak sekali tanah adat yang dimaksud daripada BPN itu sendiri. Karena tidak mungkin luas tanah dan batas-batasnya. Ini juga ada batas-batasnya. Di sini ada batas tanah adat, dan tanah adat, ya. Jadi menentukan bahwa tanah itu adalah tanah adat sesuai dengan pernyataan ataupun sesuai dengan bukti kepemilikan dari warga RT 2 dan RW 3 itu sendiri. Jadi warga ini berpikir bahwa yang mana tanahnya IPB itu, sedangkan kita sudah disahkan oleh pihak BPN atau pemerintah ataupun lurah ya menyatakan tanah itu adalah tanah adat. Jadi kalau saya tetap aja bahwa pengosongan untuk warga itu saya merasa bahwa itu adalah tidak berdasarkan aturan hukum. Oleh karena itu harus ditolak, ya. Yang bisa melakukan eksekusi itu bukannya dari warga pribumi, harusnya dari pengadilan, ya. Oleh karena itu kenapa dia bisa membuat surat untuk mengosongkan tanah warga? Itu kan udah menyalahi aturan hukum. Eksekusi itu dilakukan harus ada penetapan dulu dari pengadilan, baru ada suatu berita acara untuk melaksanakan eksekusi itu, dan dibarengi dengan adanya bukan permohonan, ya, pemberitahuan kepada RT, RW dan kelurahan. Sedangkan kelurahan ini pun tidak tahu adanya eksekusi. Itulah yang terjadi di dalam proses daripada kuasa daripada IPB itu sendiri. Sehingga saya berpikir mungkin dia hanya berpikir bahwa dia udah melakukan eksekusi. Di dalam suratnya, kalau memang seorang membuat surat, harusnya ada dasarnya, lampiran gitu, putusan-putusan tersebut. Kalau saya putusannya udah di pemerintahan ada, di BPN ada, di IPB ada, nggak usah dilampirkan. Kalau di sini kan saya bukan pihak terhadap IPB itu sendiri, jadi beda gitu. Yang pertama adalah pihak dengan lawan yang lain, ya. Itulah suatu kebingungan. Mana sih kita kepastian hukumnya di mana, keadilannya di mana? Masa sudah 70 tahun tidak diperhatikan gitu oleh pemerintah, sedangkan pemerintah sendiri sudah ngambil daripada biaya PBB itu sendiri. Walaupun di daerah itu 5.124 meter itu kan berarti berapa tuh dikaliin 1 meternya, itu kan udah pendapatan dari pemerintah. Aturan juga sudah memberikan perlindungan terhadap warga. Kenapa saya juga kenceng untuk selalu mendampingi warga? Karena saya bukan sehari 2 hari, saya ceritanya sudah lama di situ. Pasti saya udah 15 tahun, jadi mungkin 15 tahun atau lebih atau kurang. Itulah. Jadi saya suka nangis kalau ada tiba-tiba IPB setiap
tahun ajaran baru dia akan membuat action, ya begitulah pengosongan yang tanpa alasan gitu. Sedangkan itu kan dia katakan bahwa itu adalah milik tanah negara. Buktikanlah tanah negara yang mana. Izin pimpinan, Ketua, Pak Lurah, Bapak Ibu semuanya, saya Dedi Mulyono dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS. Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan ini kita menindaklanjuti informasi yang sudah kita dapatkan sebelumnya ketika ada kuasa hukum dari IPB yang beraudiensi dengan Komisi 1, dan memang ada beberapa poin yang cukup membuat saya penasaran dan pertanyaan besar berdasarkan berbagai pemaparan yang mereka sampaikan. Berdasarkan data-data informasi yang kami punya ini pada saat ini, yang pertama, ya, kami kemarin juga sudah sampaikan ke kuasa hukum IPB bahwa sekali lagi kita tidak ingin ada dampak sosial atas seluruh proses-proses seperti ini. Kami tekankan berkali-kali kepada IPB, dan kebetulan saya punya dokumentasinya, punya videonya, dan sudah saya upload juga di YouTube pada waktu itu beraudiensi dengan kuasa hukum IPB. Saya sampaikan, dan saya jelas saya sampaikan bahwa tidak boleh proses-proses hukum ini mencederai upaya-upaya kita untuk berdialog secara intens, berdiskusi secara intens, mencari titik temu. Mungkin IPB punya pendapat A dan warga punya pendapat B, dan ini tidak boleh ada yang saling memaksakan pendapat tersebut benar, gitu kan ya. Nah, karena kita bersama dengan warga, maka saya sampaikan kepada mereka bahwa tempuhlah proses-proses diskusi yang panjang, nggak apa-apa, lama berkali-kali juga nggak apa-apa, untuk mencari titik temu. Dan kemarin waktu itu saya sampaikan juga ke Pak Camat, waktu itu masih Pak Teo ya, saya sampaikan, Pak Teo, ini amanat kita dari DPRD, saya sampaikan bahwa jangan sampai ada proses-proses yang mengabaikan hak-hak warga, jangan sampai bahkan ada proses-proses yang menzalimi warga, bahkan jangan sampai ada proses-proses yang dilakukan itu mencederai sisi-sisi kemanusiaan yang ada di tengah-tengah kita. Nah, ini yang kita tidak mau. Dan pada waktu itu dari kuasa hukum menyampaikan dan menyanggupi bahwa mereka akan terus menempuh proses-proses diskusi lebih lanjut. Bapak Ibu, kami sampaikan dengan tegas di sini, kami menjadi garda terdepan untuk mengawal, ya, proses ini agar semuanya mendapatkan keadilan sebagaimana porsinya, ya. Bahkan kami tidak akan mentolerir kalau ada perilaku-perilaku yang mengabaikan sisi-sisi kemanusiaan dalam proses penyelesaian masalah ini. Kami selalu ingin semua masalah-masalah yang ada ini mengedepankan jangan sampai ada dampak sosial yang jauh lebih besar. Nah, jadi terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang percaya kepada Komisi 1. Ya, kita sama-sama kawal, dan mudah-mudahan aspirasi dari Bapak dan Ibu semuanya ini sesuai dengan prosedur yang ada, data-data yang ada, informasi yang ada, ini semuanya sama-sama bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Ibu, mohon izin Ibu, ada surat permintaan IPB untuk pengosongan nggak? Di bawah nggak? Sudah ada. Ada nggak bawa fisiknya? Boleh Bu? Ada nggak bawa surat pengosongannya? Ada. Nah, boleh tolong diberikan ke saya sebentar, Pak. Mohon izin Pak Ketua. Oke. Tanggal 20 Juni. Oke. Ibu semuanya, ini mohon kalau ada yang dokumentasikan boleh didokumentasikan. Ini saya bertanggung jawab. Ya. Pertama, saya merasa kecewa dengan kuasa hukum IPB. Ya. Karena ketika audiensi bersama kami, kuasa hukum menjanjikan tidak akan menempuh jalur-jalur yang seperti ini, pemilihan proporsional, sebelum ditempuh jalur-jalur diskusi dan dialog bersama warga secara intensif. Ya. Dan ini adalah bukti bahwa kuasa hukum IPB tidak menepati janjinya yang disampaikan oleh kepada Komisi 1. Nah, oleh karena itu saya sampaikan secara terbuka agar kuasa hukum IPB terlebih dahulu mengedepankan diskusi dan dialog dengan intensif kepada warga
agar proses ini tidak berdampak sosial yang lebih besar. Terima kasih. Mudah sabar aja Pak ya, sama-sama kita kawal lah. Bahwa all out, kalau ada proses ketidakadilan kita kawal. Ya, insya Allah.